Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan berbagi informasi tentang tiga dimensi atau arsitektur. Dalam pembuatan arsitektur, pembuatan tiga dimensi dengan web. Kita di sini, saya di sini tidak akan menggunakan aplikasi SketchUp atau 3D Max atau aplikasi-aplikasi yang lainnya juga, melainkan situs web tersendiri. Ya, banyak seorang arsitektur yang menggunakan aplikasi, banyak seorang anak sekolah juga menggunakan aplikasi. Tapi kali ini saya menggunakan situs web yang gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya. Terus di HP juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan arsitektur. Tapi saya mencoba membuat tutorialnya ini di komputer, di PC. Ya. Oke, kalau kalian pengen tahu, ikuti terus, jangan di skip, no skip. Jadi supaya kalian ngerti apa yang saya jelaskan, supaya kalian ngerti apa yang saya kasih tahu gitu. Jadi supaya nantinya tidak keliru atau tidak salah paham. Nah, intinya itu. Oke, sekarang lanjut aplikasinya. Ya, oke. Di sini ya. Sebentar. Kita di sini nih. Sini kalian masuk ke Google atau ke Mozilla. Biasanya saya menggunakan Mozilla Firefox itu supaya kenyamanan saya lah intinya. Saya sering menggunakan Mozilla Firefox karena lebih sedikit memakan memori gitu. Oke, di sini dituliskan Kuhum. Kalau di sini saya sudah ada ininya, maksudnya yang sering saya bukakan di sini juga ada Kuhum. Nama situs webnya itu kuhum.com, COOHOM.com. Kalau kalian belum ada di tampilan ini, itu bisa klik di atas, tuliskan kuhum.com. Kuhum.com. Kok munculnya seperti ini? Kok munculnya seperti ini? Sebentar guys, ini ada kesalahan nih. Ini kan Kuhum. Berarti nggak usah pakai .com ya. Oke, kalau kalian belum login dulu. Saya di sini sudah login ya. Ini memakai akun teman saya yang namanya Dedi. Ya. Ini soalnya komputer saya lagi dipegang orang, jadi saya bikin tutorial pakai komputer teman. Di sini kalau kalian belum login, silahkan login dulu menggunakan Facebook, menggunakan akun Gmail bisa. Di sini nanti ada loginnya, tapi saya di sini sudah login. Sekarang tinggal masuk aja, tinggal klik. Ya. Ini yang saya buat, ini yang sudah saya buat. Kalau perlu saya hapus dulu. Ini juga dihapus dulu. Jadi supaya lebih enteng. Ini hapus dulu. Ini juga dihapus lagi. Ini saya banyak bikin ini ya. Nih. Ini dihapus. Kalau setelah tampilan seperti ini, kalian klik new project. Jadi biar masuknya ke project. Jadi membuat lembar kerja baru itu new project.
Nah, ini sedang memasuki lembar kerja. Nah, kalau kalian mau bikin yang baru itu klik draw. Nah, di sini sudah bisa langsung apa? Kita membuat apa yang kita mau dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Dan di sini saya ganti ke sebentar. Sini ya, aduh mana ini setting. Ganti ke milimeter. Jadi jangan ukurannya jangan FT ya. FT itu luar negeri biasanya. Satu FT-nya itu kalau nggak salah 30 cm atau 60 cm gitulah. Kalian bisa pakai meter, kalian bisa pakai milimeter, tapi saya lebih suka pakai milimeter karena dia lebih detail ukurannya dan lebih lebih konkret lah. Oke, sip. Misalkan kita membuat sebuah bangunan kotak dulu, bangunan kotak. Di sini F, tekan tombol F, bisa klik di sini misalkan 5 meter oleh 5 meter. Dah, sip. Ini gambar ini dua dimensi. Gambar ini dua dimensi, tapi kalian nggak usah tarik ke atas. Misalkan kayak di SketchUp, kalau misalkan udah bikin garis rectangle atau line gitu, kita harus tarik ke atas gitu kan, turun ke bawah, tarik ke atas, turun ke bawah. Di sini tidak perlu. Di sini kita sudah keuntungan kita di sini sudah bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. Di SketchUp juga bisa, cuman kalau kita bikin di SketchUp itu 2 dimensi, supaya jadiin 3 dimensi itu kita harus tampak atas atau masukin ke outline yang baru. Dan kalau misalkan di sini itu simpelnya tuh tinggal klik ini. Nah, klik ini dan kita udah bisa membuat 3 dimensinya udah kelihatan. 3 dimensinya udah kelihatan. Nah, ini 3 dimensinya. Dan di sini tampilan sini 2 dimensinya. Dan ini komponennya sangat komplit, sangat pokoknya apa yang kita butuhkan harus komponen yang berada di dalam rumah, khususnya arsitek itu di sini banyak banget dan komplit. Nah, saya sarankan buat teman-teman, buat adik kelas, buat satu angkatan, saya sarankan untuk menggunakan ini. Jadi kalau misalkan komputer kalian tidak mumpuni dengan aplikasi kayak SketchUp, terus SketchUp membutuhkan V-Ray juga lemot gitu kan, besar gitu. Jadi membutuhkan extension V-Ray. Jadi untuk bagian rendernya di sini udah komplit dan tidak memakai memori. Jadi kalian tinggal buka web, masuk ke web, dan ini bisa dikerjakan di luar. Jadi kalau misalkan kalian yang kerja dalam arsitektur, misalkan di kantor ngetik, beres, selesai, kemudian kalian pulang, terus pimpinan kalian, bos kalian bilang bagian A direvisi, bagian B direvisi, ruangan A direvisi, ruangan B direvisi. Jadi kalian gak usah mundur-mandir ke kantor, kalian tinggal buka laptop atau buka handphone. Ini juga bisa dibuka di handphone, itu kan, tablet, handphone, iPhone itu bisa. Tapi memori handphone kalian itu harus cukup dan maksimal mumpuni ya. Di sini tutorial ini itu sangat bermanfaat untuk yang menyukai arsitektur atau 3 dimensi itu.
Kalau misalkan kita mau kasih kursi, misalkan kita tinggal klik model ini furniture, misalkan sofa, ini bebas lah ya, sofanya mana aja. Nih bagian ke bawah ini itu isinya sofa semua, nggak ada lemari, nggak ada apa. Tapi kalau kalian pengen lemari, di sini tinggal dipilih banyak lemari, ada TV set, sofa, bed, table, things gitu kan. Terus dapur, chicken gitu kan, table, dekor pabrik gitu. Terus ada, pokoknya di sini komplit lah, lighting juga ada gitu kan, furniture, pokoknya komplit lah di sini. Misalkan saya kasih ini, klik ini, misalkan kalian tinggal simpen di sini, klik, udah. Ini udah jadi nih, ini udah jadi sebenarnya. Gambar yang ini udah jadi dan kita tinggal jadiin 3 dimensi. Ini udah jadi. Nah, ini udah jadi nih, gambar ini udah jadi. Kalian gak usah kasih warna, kalian gak usah setting komponen, kalian gak usah setting cahaya, kalian gak usah, pokoknya di ruangan ini kalau misalkan kita nggak memakai cahaya juga udah pas. Tapi kalau misalkan ada pengen cahaya matahari, bisa kalian tinggal nambahin jendela, jadiin 2 dimensi dulu. Kita cari jendelanya window. Misalkan jendela ini, oh ini pintu, udah nggak apa-apa. Misalkan di sini ya, klik, ini udah jadi. Dan ini ukurannya 80. Tapi kalau misalkan kalian pengen rubah ke 2 meter atau ke 1,5 meter, itu bisa di sini. Misalkan saya kasih ukuran 1,200 meter. Nah, kita klik 2 dimensi. Ini udah jadi. Oh, ini jendela ya. Ini udah jadi. Kalau kalian pengen turun ke bawah, bisa turun ke bawah. Kalau kalian pengen turun ke bawah bisa. Dan ini bisa panjang ya, dan lebarnya biasa memakai 1,5 meter. Segini, tingginya 2 meter aja. Di sini jangan 800, di sininya berarti 200 aja. Dan di sininya jadi mentok ke tembok sininya itu kita 50. Udah sip, ini udah jadi. Misalkan kita render, nah ini posisi render seperti ini, itu kita tidak usah membutuhkan apa, nggak usah mengatur, pokoknya cahaya, lighting, terus nggak usah mengatur reflection. Pokoknya apa yang dibutuhkan di komponen itu di sini udah otomatis, udah bisa mempercepat pekerjaan kita, intinya itu. Silakan saya kasih ukuran HD. Nah, ini. Nah, kalau kalian pengen ke bawah itu misalkan di sini 0 aja. 0, dan di sininya saya kasih simpen di sini, kameranya kesiniin, tarik ke belakang dikit. Oke guys, sip. Kalau misalkan ini preview, nah tinggal tunggu. Kalau sudah jadi baru kita kurang maju berarti. Ini membutuhkan internet stabil. Saya di sini menggunakan wifi gitu. Nah, di sini kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit, kita tunggu. Dan ini warnanya udah, pokoknya ini udah nah ini hasilnya, ini hasilnya seperti ini. Cukup bagus, cukup relevan, cukup simpel, cukup semuanya lah. Jadi bisa membantu pekerjaan kita yang tersendat, yang waduh ini gimana. Kalian gak usah pusing, buka aja aplikasi ini dan
saya sarankan ini bermanfaat. Saya juga pakai SketchUp, saya juga pakai 3D Max, saya juga pakai V-Ray, Lumion, Enscape itu buat render di SketchUp. Tapi saya juga sering pakai menggunakan ini karena ini membantu saya untuk menggunakan pekerjaan saya sendiri gitu. Nah, kalau seperti ini tinggal klik render. Ini mulai save. Kalau udah tersave, kita tunggu sebentar, belum selesai ininya rendernya. Kita kembali lihat galeri. Nah, kalau misalkan karena ini di web, kalau misalkan di sininya iQuick 4 Bevel itu kita sedang rendernya itu antri. Jadi karena ini situs web, jadi cuman bukan kita doang yang render di sini, banyak orang lain yang render. Bisa aja teman, misalkan kalian lagi render, saya render, itu jadi siapa duluan yang rendernya. Kalau misalkan saya duluan berarti kalian setelah saya gitu. Kalau kalian duluan berarti saya setelah kalian gitu kan rendernya. Ini saya urutan nomor 4. Ini ada 3 orang lagi di depan saya yang lagi proses render. Saya tunggu ya. 2 orang lagi yang lagi render. Nah, sebenarnya kalau misalkan di sini nggak ada gangguan gitu, nggak ada render orang lain, itu cepat sebenarnya. Jadi harusnya sih kalau misalkan ini saya sarankan waktunya malam, misalkan dari jam 6 sampai malam lah ya, dari jam 6 malam sampai larut malam. Ini masih 2, mungkin temen yang lainnya koneksinya lagi buruk. Di sini saya pakai wifi dan pakai nih tinggal 1 orang lagi ya. Nah, setelah ini bagian saya render gitu. Mungkin di bawah saya juga banyak yang render yang lagi pada nunggu. Jadi cepet-cepetan lah ini. Nah, ini saya render. Nah, ini cuma 1 menit doang rendernya. Liatin. 56, 55, 54, 53. Cepat sebenarnya ini. Tuh. Ini pokoknya sangat comfortable, sangat praktis gitu. Jadi kalian tuh langsung cepet, nggak ada 1 menit loh ini. Tinggal view. Wow, hasilnya luar biasa. Lihat jendelanya tidak, pokoknya refleksinya sudah apa ya, sudah inilah, sudah ada di sini gitu kan. Lihat lantainya, lantai kayu gitu kan. Terus botol ini juga dilihat nih, botol sofanya gitu kan. Di sini udah ada cahayanya, udah ada refleksinya sendiri gitu. Kalau misalkan kalian mau disimpan di galeri gitu, klik dan save. Nanti muncul ke bagian di sini, nanti munculnya di bagian downloadan kalian. Ini pekerjaan saya. Dah. Oke guys, saya sarankan menggunakan aplikasi ini itu sangat bermanfaat untuk membantu pekerjaan kalian yang tersendat atau misalkan diburu-buru. Di sini bisa. Terus kalau misalkan kalian mau import SketchUp ke sini itu juga bisa. Bisa banget. Kalian mau import AutoCAD, dari AutoCAD ke aplikasi ke web ini itu bisa. Bisa banget. Kalian bikin gambar kerja, kalian bisa bikin 3 dimensi, kalian bisa bikin 2 dimensinya juga sama gambar kerja gitu kan. Silakan kalian bikin gambar 2 dimensi dari sini, atau 3 dimensi lah yang gampang, 3 dimensi dari sini. Terus kalian mau import ke AutoCAD itu bisa, sangat gampang. Itu bisa. Kalian bikin 3 dimensi di sini. Nanti kalau misalkan gambarnya mau diimport ke AutoCAD itu bisa, dan udah ada tampilannya semacam, pokoknya semacam apa yang kita butuhkan itu sudah ada gitu. Next time saya akan buat video selanjutnya gitu.
Tapi untuk buat video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe. Jadi supaya terus berkembang channel ini, terus berkarya anak-anak Indonesia, anak-anak arsitektur, anak-anak arsitek, anak-anak sipil. Jadi semangat kalian. Oke. Ini saya mengasih contoh dasar, karena kalau misalkan saya kasih contoh yang bagus, rumit, itu bukannya masuk ke otak tapi malah amburadul gitu. Nah, oke guys. Sore hari ini cukup gitu dulu video kali ini. Ya. Nanti saya akan bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau, Bang, gimana caranya? Cara apa aja lah wis yang berhubungan dengan arsitektur. Terus yang mau bikin, yang minta untuk video SketchUp, bisa, insya Allah saya buatin gitu. Tapi kali ini saya akan mengasih ini dulu, karena ini suatu yang gampang. Kalau SketchUp kalian harus install SketchUp, terus banyak juga plugin yang harus diinstal sama kalian, kayak V-Ray, Enscape, Lumion, dan segala macam lagi, banyak lah, Revit atau apa. Oke, jangan lupa untuk subscribe itu gratis. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitek hebat.